Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Etika dalam keluarga. Etika berasal dari bahasa asing yaitu etik bahasa Inggris atau etika dalam bahasa Latin, etik dalam bahasa Prancis, etikos dalam bahasa Greek. Yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Keluarga adalah komunitas kecil dalam masyarakat, seperti itulah dijelaskan oleh Dr. Muhammad As-Sayyid Yusuf, Ensiklopedia Metodologi Al-Quran, Indonesia, Petkalam Publika, 2010. Setiap muslim diwajibkan untuk hidup berkeluarga demi menjalankan tuntunan ajaran Islam. Fungsi keluarga sangat berarti dalam membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Di antara etika dalam keluarga, 1. Mengucapkan salam untuk keluarga. Dari Anas R.A. katanya, bahwa pernah Rasulullah S.A.W. mengatakan, "Wahai anakku, kalau engkau masuk rumah keluargamu, sampaikanlah salam, maka berkah akan kau terima beserta keluargamu." Hadis riwayat Tirmidzi. 2. Menghormati istri. Dari Abu Hurairah R.A. katanya, bahwa pernah Rasulullah S.A.W. mengatakan, yang paling sempurna di antara yang beriman adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik perilakunya adalah mereka yang berperilaku paling baik terhadap istrinya. H.R. Tirmidzi, seperti itulah dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Abu Suud, sepanjang hari bersama Rasulullah S.A.W. Semarang, Aneka Ilmu, 2003. 3. Adil. Ada hadis yang artinya sesungguhnya orang yang berlaku adil itu kelak di hadapan Allah akan berada di mimbar yang terbuat dari cahaya, yaitu orang yang adil dalam memberikan keputusan, kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan, kepada keluarganya dan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibn Umar R.A. seperti itulah dijelaskan oleh Prof. K.H. Masdar Helmi, Keteladanan Akhlak Rasulullah S.A.W. Bandung, Pustaka Hidayah, 2012. 4. Hubungan antar jiwa yang dibalut dengan ketenangan, ketenteraman, rasa kasih sayang serta sikap saling menutupi rahasia dan menjadi hiasan satu sama lain. Al-Quran melukiskan hubungan suami istri dengan gambar sedemikian terang, dalam firman Allah yang artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum 30:21. 5. Seorang istri tidak menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Rasulullah S.A.W. bersabda, bila seorang wanita tidur menjauhkan diri dari suaminya, malaikat akan melaknatinya sampai ia kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab nikah. 6. Menjaga rumah dan perasaan suaminya. Rasulullah S.A.W. bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berpuasa kalau suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya, dan dia tidak boleh memberi izin masuk rumah kepada orang lain tanpa izin suaminya. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab nikah, seperti itulah dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Umar Shihab, Ensiklopedia Metodologi Al-Quran, Indonesia, Petkalam Publika, 2007. 7. Kehidupan yang meneladankan kasih sayang, kedamaian, menjauhkan kesulitan, memberikan pertolongan, serta menjauhi ucapan yang keji dan kotor. Rasulullah S.A.W. bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku orang yang terbaik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Aswad menuturkan, aku pernah menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang aktivitas Nabi S.A.W. di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau kerap kali membantu istrinya. Apabila waktu salat telah tiba, beliau segera pergi mengerjakan salat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Urwah, ia bercerita bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang aktivitas Nabi S.A.W. di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau menjahit bajunya, menambal sandalnya, dan mengerjakan apa yang lazim dilakukan oleh kaum pria di rumah mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. 8. Menyambut kedatangan anak dengan ucapan selamat datang.
Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu hari, Fatimah menemui Nabi dengan berjalan kaki, cara jalannya persis cara Nabi berjalan. Melihat kedatangannya, beliau segera menyambutnya sambil berkata, "Selamat datang, wahai putriku." Setelah itu, beliau mempersilahkannya duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri beliau. Hadis riwayat Imam Bukhari. 9. Bersikap lemah lembut kepada menantu. Suatu hari Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu bertengkar. Saat itu, Nabi SAW bertandang ke rumah mereka dan menanyakan Ali. Fatimah menjawab, "Kami tengah bertengkar. Dia marah-marah kepadaku, lalu keluar tanpa berkata apa-apa kepadaku." Rasulullah lantas menyuruh seseorang untuk mencari Ali. Tidak lama kemudian, orang itu kembali dan melaporkan bahwa Ali tengah tidur di masjid. Mendengar hal itu beliau langsung menuju masjid tempat Ali berada. Di masjid, beliau menemukan Ali berbaring. Salah satu sisi pakaiannya jatuh sehingga berlumuran tanah. Beliau mendekatinya, kemudian membersihkan tanah itu dari pakaiannya sambil berkata, "Bangunlah, wahai Abu Turab. Bangunlah, wahai Abu Turab." Hadis riwayat Imam Bukhari. Coba Anda perhatikan bagaimana santunnya Nabi SAW terhadap menantunya. Tidak ada motif lain kecuali agar sang menantu simpatik dan bersikap santun terhadap beliau, seperti itulah dijelaskan oleh Muhammad, Melawan Kezaliman Terhadap Wanita, Indonesia, Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009. 10. Selalu membuat hati anak-anak menjadi senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW pernah menjulurkan lidahnya bercanda dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia pun melihat merah lidah beliau, lalu ia segera menghambur menuju beliau dengan riang gembira. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, pernah Rasulullah membawa putra beliau bernama Ibrahim, kemudian mengecup dan menciumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Seperti itulah dijelaskan oleh Edi Warsidi, Sikap Hidup Rasulullah Patut Dicontoh, Bandung, Mitra Sarana, 2012. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.